Jarbu. Nah, ketika musim dingin itu saya suka ketawa sama diri sendiri itu. Ketika mau sholat duhur lagi panas-panasnya ya kalau di sini mah. Nah, saya punya teman orang Afrika, badannya masya Allah gede, tinggi, dan yang pasti hitam ya Bu. Saya nggak ngatain, emang mayoritas orang Afrika itu semuanya hitam. Bahkan nggak pernah saya lihat ada yang putih. Mang Dede itu pakai jaket dua lapis, pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, pakai kupluk mau sholat duhur. Saya suka ketawa-tawa sendiri, kenapa ketawa? Saya emang nggak kepanasan, nggak kedinginan, malah gerah melihat orang itu. Subhanallah, tidak akan pernah indah jikalau kita hanya bertasbih memuji Allah, tapi kita belum berselawat kepada orang yang mana dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah mulia jikalau kita hanya memuliakan Allah, tetapi belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah indah jikalau hanya memuji Allah, tapi belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tambah berkah majelis ini, tempat ini. Kita sudah bertasbih, biar sempurna. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pakai hadroh ya, sudah cangkul. Dari tadi, dari sesudah maghrib ya, udah makhluk ya. Jadi 2 kali hadir Nabi besar Muhammad, 2 kali ke tempat ini. Yuk sama-sama kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Keluarin suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Barang siapa yang bersolawat sekali saja kepada alaihi wasallam, derajatnya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang daripada 300 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Barusan tadi sudah marul qiyam katanya 2 kali. Bu, intinya mengadakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari tausiahnya, bukan mencari penceramahnya siapa, tetapi intinya di dalam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita menghadiri dari awal sampai akhir membaca Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi yang pertama sudah dibacakan Al-Barzanji. Ibu kalau tahu maknanya Al-Barzanji, artinya itu sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin para penceramah ini hanya sebatas menerjemahkan saja apa yang telah dibaca di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan kalau kita artiin kan tadi tidak ada yang bukan nggak ada yang paham, mungkin sedikit yang pahamnya, tidak semua. Makanya mengundang penceramah, itulah tujuannya. Yang hakikatnya kita itu pengen tahu intinya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bukan penceramahnya, akan tetapi kita khusyuk hadir ketika Maulid Nabi besar Muhammad SAW dibacakan. Yang tadi di Barzanji juga dibacakan, sekarang Simputuran, Masya Allah ini luar biasa.
yang mengundang keberkahan, yang mengundang kesempatan rahmat turunnya ini gara-gara bacaan maulidnya, bukan tausiahnya. Dan yang paling intinya lagi, ketika baca maulid itu di dalam mahlul qiyam. Dalam mahlul qiyam itu karena apa? Kita berdiri. Katanya ulama zaman dahulu itu berdiri. Kenapa ini berdiri? Karena menyambut Rasulullah SAW datang ke majelis yang mulia ini. Akan tetapi zaman semakin rusak, zaman semakin fasad, maka hadirin semua mungkin tidak bisa lihat langsung zahir kepada dan hadirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau para alim ulama terdahulu, orang-orang tabi'in, karena pertama kali yang mengadakan maulid ini adalah seorang tabi'in ini di bawah para sahabat. Sesudah di zaman Nabi ada sahabat, ada tabi'in, baru tabi'in, ulama-ulama sampai kita. Kita ini generasi keberapa gitu? Generasi yang sudah terbanyak dosa, sehingga dosa tersebut menutupi di dalam hati kita, sehingga pandangan kita ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Akan tetapi kita masih bersyukur kepada Allah, masih sering membacakan maulid Nabi besar Muhammad. Mungkin suatu saat dengan seringnya kita hadir ke majlis mulia ini, dibukakan hati kita lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita, dibersihkan pandangan kita, sehingga kita diberikan kesempatan memandang langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diragukan lagi ulama-ulama terdahulu sampai menyebutkan di dalam qasidah-qasidahnya, di dalam maulid-maulidnya, ketika mahlul qiyam itu Nabi pasti datang. Cuman kita ini digelapkan, dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kisah orang kafir, orang kafir lagi. Tadi orang kafir ya Abu Lahab, sekarang orang kafir, tapi di zaman tabi'in, di zaman ulama-ulama terdahulu, orang Cina. Dia ini tetangganya orang Islam, suka ngadain maulid Nabi besar Muhammad SAW. Suatu ketika setiap minggunya diadain maulid Nabi besar Muhammad dekat rumahnya orang Islam tersebut. Si orang kafir itu selalu lihat, oh ini apa, acara apa. Kemudian dia masuk lagi ke rumahnya. Kemudian minggu depannya lagi acara maulid lagi. Dia mulai heran, kok tadi duduk, sekarang dia berdiri. Kemudian masuk lagi ke rumahnya minggu ketiganya. Nanyalah sebelum acara maulid dilaksanakan, nanya orang kafir, orang Cina tersebut ke si ustaz yang suka memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ditanya, wahai tetanggaku, kenapa ketika dibacakan pada duduk, kemudian setelah baca kamu baca apa itu nggak tahu saya, kemudian kalian berdiri, itu kenapa sih? Kamu mau tahu? Kamu minggu depan hadir saja ke tempat ini. Kemudian si orang Cina tersebut setelah minggu depannya lagi datang dia ke tempat maulid tersebut. Pas mahlul qiyam baru datang, dia langsung pingsan. Pingsan itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Sundanya? Kalenger. Ini teh di otak saya teh ada 3 bahasa, Ibu. Bahasa Arab setengah lupa, dan baru seminggu sih. Bahasa Indonesia setengah lupa, dan jarang dipakai di Hadramut. Bahasa Sunda juga sama. Dan nggak ada teman di Hadramut orang Sunda, adanya orang Bandung, orang Palembang ngomongnya opodio. Bahasa Banjar ikan guringkah. Habib sudah makan, oh itu artinya. Kalau di Sunda kata saya, siap beduk dahar. Bahasa Sundanya teh gitu. Siap beduk dahar, langsung dibejain, dikasih tahu. Dibejain, Bib? Dibejain ya. Jadi campur saya ini bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, juga bahasa Arab insya Allah. Tapi bukan bahasa kita, bahasa Arabnya bahasa Fusa, Amiyah ya, bahasa-bahasa orang-orang Badui, orang-orang Arab kampung sana. Jadi begitu Bu. Si orang Cina itu ketika datang pas minggu keempatnya, pas mahlul qiyam dia datang. Baru saja datang, pas ya Nabi salam masuk ke majlisnya itu. Pas baru masuk langsung meletok, pingsan gak sadar. Pas setelah di dalam pingsannya tersebut berjumpa mimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan Nabi sudah berkata di dalam
Hadisnya Nabi besar Muhammad, barang siapa yang memimpikanku maka itu secara langsung kata Nabi. Dia mimpi dengan Nabi besar Muhammad SAW, tidak banyak bicara, cium tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Seketika setelah makhluk yang selesai sadar dia. Itu Bu, tangannya kan sudah berjabatan dengan Nabi besar Muhammad SAW, wangi bau kasturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai 3 hari kata orang tersebut tidak hilang di kasturi. Dan tidaklah keluar orang Cina, orang kafir tersebut setelah makhluk qiyam, setelah beres maulid, melainkan telah masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir, orang Cina Bu, udah banyak contoh-contohnya. Masa kita orang Islam masih tidak ada perubahan? Setiap minggu kita hadir maulid, bahkan setiap hari. Harusnya ini setiap hari, bukan setiap minggu, bahkan setiap tahun. Kalau maulid itu nggak harus pakai panggung, nggak harus mewah-mewahan. Yang penting kita mengingat Nabi besar Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita berada di akhir zaman, zaman yang sangat rusak luar biasa, zaman yang banyak dosa luar biasa. Di mana-mana. Saya baru kemarin 3 hari ke belakang mungkin dari Jatos diantar sama Mang Dici, tapi bukan ke mall, ke tukang fotokopi. Oh, itu fotokopi kemarin kan ada yang dibadalin, saya sebulan di Mekah, jadi ada yang dibadalin, ada yang sertifikat. Saya bikin dulu di Jatos. Kata Mang Diki, kalau di Hadramut mah gampang ya cari pahala. Kenapa? Susah kan maksiat? Ya benar kata Mang Diki. Tapi kalau di sini gampang nih, gampang apa? Mencari dosa gampang. Sok Habib cina lihat ke kiri ke kanan pasti paha ayam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum seminggu itu ibu godaannya begitu. Ini mau kekal di sini sampai nikah nanti. Amin. Kalau udah dapat itu juga. Tuh ibu, makanya kata para ulama, amalan yang harus diperbanyak di akhir zaman itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah istighfar ada 2 amalan yang dianjurkan di akhir zaman ini, tidak banyak. Istighfar kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istighfar itu dimanzilah kita punya baju nih, ketika setelah main bola kan bau keringat Bu. Nah, cuci Bu. Ketika kita menyuci baju itu bimanzilatil istighfar. Kita tidak boleh langsung bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan di dalam diri kita masih banyak penyakit-penyakit hati. Al-ujub, ar-riya, wal-kibir, wal-kidhib, itu suka bohong kita. Nah, kita tidak mungkin langsung mulut kita, lisan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, melainkan harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu ini anggota badan kita dengan membaca istighfar kepada Allah. Semuanya istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah supaya kita ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbal baraya. Astagfirullah minal adaya. Astagfirullah
sedikit. Harus dibiasain ya Bu. Setelah istighfar, kata para alim ulama, yang dianjurkan di akhir zaman ini memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita berada di zaman fasid, zaman sudah rusak Bu, emang rusak. Rusak moralnya, rusak akhlaknya, rusak semuanya. Rumah-rumahnya juga pada rusak, ya nggak? Apalagi hatinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata para ulama, memperbanyak sholawat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man ahya sunnati falahu ajru mithlu ajri syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia ini seakan-akan mendapat pahala orang yang meninggal syahid. Akan tetapi yang lebih menggembirakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkanku. Kata Rasulullah SAW, dengan cara apa, Dik? Kita ini menghidupkan Rasulullah SAW dengan cara menghidupkan kesunahannya Nabi besar Muhammad SAW. Karena yang wajib itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Yang wajib itu ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Kita nggak ada urusan dengan yang wajib. Sekarang masuk ke dalam yang sunnah, supaya kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dikasih tahu oleh Nabi besar Muhammad SAW, ketika zaman rusak, maka hidupkanlah sunnahku. Menghidupkan sunnahku ini, kata Nabi besar Muhammad SAW, dengan hadirnya kita di majlis-majlis yang mulia seperti ini, di rumah-rumah kita hadirkan Nabi besar Muhammad SAW, di masjid-masjid kita hadirkan Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca maulid atau sirahnya Rasulullah SAW. Sehingga kalau di kitab-kitab fikih itu tidak langsung diajarkan sholat, bab sholat enggak, tidak langsung diajarkan bab zakat enggak, tidak langsung diajarkan bab puasa enggak. Coba tanya para pajangan di dalam sana. Ketika kita masuk di dalam fikih, dikenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah, Nabi besar Muhammad SAW, siapa itu Nabi Muhammad? Muhammad huwa Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Kemudian setelah dikenalkan dengan Nabi besar Muhammad, dikenalkan sahabat-sahabat Rasulullah. Inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama fikih. Tidak langsung kita harus belajar sholat, kita harus belajar gimana cara mengeluarkan zakat, tidak. Tapi kita harus mengenal dulu siapa Nabi besar Muhammad SAW. Karena begitu banyak di dalam sholat kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sunnahnya di dalam sholat kita kerjakan, akan tetapi kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengajarkan kesunahan kita, itu tidak baik dan tidak dianjurkan. Maka kita sebelum masuk ke dalam bab fikih, maka kita harus dulu mengenal siapa Nabi besar Muhammad SAW. Harus memperbanyak sholawat di akhir zaman ini. Setelah istighfar, sholawat itu doang kata ulama. Nggak banyak apa Bu? Istighfar dan sholawat. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tahu kan lafaznya sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi pagi itu hari Jumat Sayyidul Ayyam, maka dianjurkan. Saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Syadiri. Ketika hari Jumat itu Sayyidul Ayyam ini pemimpinnya hari-hari. Bahkan para ulama sebagian mengatakan maupun disandingkan dengan bulan Idul Adha, itu lebih utama hari Jumat karena sangat besar fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat yang akan datang. Luar biasa. Cuma kita tidak tahu bagaimana amalan-amalan yang ada di hari Jumat tersebut. Bahkan ada amalan yang mana amalan ini sangat luar biasa faedahnya Bu. Barang siapa membaca salawat ummi namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, selama sebanyak 80 kali. Ketika sebelum naik khutbah tuh baca 80 kali. Ibu-ibu gimana sebelum atau sesudah sholat duhur gak apa-apa baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 80 kali Bu dibaca. Katanya guru saya mengatakan barang siapa yang membaca sholawat ummi tersebut setiap hari Jumat, kalau laki-laki sebelum tuh nggak tahu laki-laki nggak tahu kemana otaknya Bu, pikirannya lagi kemana, udah tidur kayaknya. Barang siapa yang membaca sholawat ummi sebelum naiknya khutbah khotib ke mimbar, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala diampuni dosanya selama 80 tahun. Mungkin kita nyampe 80 tahun apa enggak? Belum tentu. Kata Nabi besar Muhammad SAW, umatku ini umurnya tidak 60 atau 70 di antara segitu. Tapi luar biasa kecintaan Nabi besar Muhammad SAW diberi gembira. Kenapa sih umat-umat terdahulu diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi umatnya Nabi besar Muhammad SAW sampai Nabi yang keluar di dalam lidahnya yang suci itu bahwasanya umatku ini umurnya rata-rata 60 sampai 70. Tapi ambil kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beribadah, ketika mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan umat terdahulu di zaman Bani Israel, umurnya 500 tahun sampai 1000 tahun, bahkan 300 tahun itu ketika meninggal si bapaknya nangis. Udah 300 tahun kayaknya masih bayi katanya ibu. Subhanallah, kalau ada di sini bapak-bapak umurnya 300 tahun dibayiin mau? Takut enggak? Takut. Ada yang umurnya 300 tahun? Banyak Bu. Ada enggak? Ada enggak? Kalau tahu faidah-faidahnya kita ketika Arafah, di bulan Arafah kan, itu ketika kita beribadah maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak tahu faidah-faidahnya, manfaat-manfaatnya, sehingga kita tinggalkan dengan sia-sia. Ini kesempatan yang luar biasa bagi umatnya, bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat dulu. Allah memerintahkan itu sholawat dulu Bu. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah sholat apa enggak? Bu? Ya. Kau nggak dijawab? Bu? Ya. Nyangut dulu, nyangut. Pak? Ya. Bapak? Ya. Saya orang ini Pak, bojong, jangan takut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran sholat, apakah Allah sholat? Enggak. Allah memerintahkan puasa, ada di dalam Al-Qurannya. Allah memerintahkan kepada kita puasa, Allahnya puasa. Allah memerintahkan zakat, ada di dalam Al-Qurannya. Allahnya zakat. Allah memerintahkan haji, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalilnya, Allahnya haji. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat sebelum kalian ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dulu terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adalah amalan yang sangat luar biasa Bu. Allah langsung yang mencontohkan kepada kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang kedua apa? Shollu alaihi wasallimu Taslima. Mengucapkan salam. Makanya orang yang suka hadir maulid itu tahu, suka qasidah assalamualaikum, assalamu alaika. Lain Zainal, macamnya lain Zainal, bukan. Itu teh salah huruf jim. Harusnya teh Zainal, tapi orang Sunda mah Zainal. Kebanyakan makan tahu. Saya di Hadramut pagi makan roti, tapi nggak pernah dimakan. Pertama-tama jarang makan roti. Ini roti nggak biasa, biasa makan nasi uduk, gorengan, gehu, tempe dan lain sebagainya. Pas pertama-tama ke sana, kok dikasih roti mulu, bahkan itu salah satu yang sudah rutin kewajiban, udah mau nggak mau pasti setiap pagi makannya roti. Makanya bahasa ininya ya bisa lah, bukan jainal bu, salah. Harus diperbaharui ya, harus dibenerin nanti. Maka kalau qasidah hadir di majelis maulid, baca assalamualaikum
Zainal Anbiya, bukan Zainal Anbiya. Takutnya maknanya juga salah kalau bacanya salah. Karena bahasa Arab itu ketika kita melafadzkan salah, maka tidak sesuai artinya. Kayak racun bahasa Arabnya. Som pakai sin itu racun. Kalau pakai tin, pakai ta, saum artinya bawang putih. Jadi beda jauh. Masa racun sama bawang putih? Padahal bawang putih itu banyak manfaatnya, iya nggak? Obat apa itu bawang putih? Nyeri huntu. Huntu teh apa? Hantu apa huntu? Diajar bahasa Sunda lagi kayaknya. Banyak faedahnya bawang putih itu. Tapi kalau ketika kita mengucapkannya salah, Bib, awas ini jangan dimakan. Som, Bib, itu bawang putih jangan dimakan, racun. Tapi saya sakit gigi, ini obat buat saya, ya enggak? Makanya jangan salah di dalam lafaz lah, sedikit-sedikit. Ustaz Beben belajar makhorijul huruf. Ya, ketika maka tadi apa perintah Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan kepada kita sholawat, wasalimu, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang yang sering menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak asing, selalu mengucapkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana saudara? Assalamu alaika Zainal Anbiya.
sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu kalau kita sekali saja sholawat kepada Rasulullah SAW, maka diberikan 10 kebaikan oleh Allah, diangkat 10 derajat oleh Allah, diampuni dosa 10 dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekali. Apabila kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka dosa-dosa kita, kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita mungkin sudah numpuk sebagai gunung. Alhamdulillah. Al-ikthar, kata para ulama, memperbanyak. Sebagian orang nggak tahu banyaknya itu berapa. Di saya ini tidak kurang dalam sehari itu, kata ulama, iftar itu banyaknya itu sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang daripada 300 kali sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barusan kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Nabi besar Muhammad SAW bilang, hukumnya salam itu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka itu hukumnya sunnah. Dan yang wajib bagi kalian ketika Al-Fakir bilang Assalamualaikum, yang menjawab itu Waalaikumsalam, wajib. Bu, tahu nggak Bu? Ada kisah di Hadramut, zuriyah kita daripada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ali bin Khalid Qasam, Sahibul Qasam, yang berada di kota Qasam, tinggal di Tarim di Hadramut, membangun masjid yang namanya Masjid Ba'alawi. Itu ketika sholat, pas di tahiyat akhir, ketika bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, pas assalamu alayka di zaman Syekh Ali Qasam ini Habib, di zaman tersebut ketika beliau jadi imam, kan ketua masjid tersebut, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam ya Syekh. Makanya setiap orang Hadramut di masa itu berbondong-bondong hadir mau sholat di masjidnya Syekh Ali bin Ali Khalid Qasam, yang kuburannya pertama kali di Maqbarah Zambal, yaitu Syekh Ali bin Ali Khalid Qasam. Kalau ibu-ibu semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita berziarah ke kota Tarim. Amin. Amin. Kota Sejuta Wali. Nah, itu yang pertama kali dikuburkan di kota Zambal, namanya Al-Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Ini ketika sholat di masjidnya yang namanya Masjid Ba'alawi, yang itu dinisbahkan kepada kakek moyang kami para habaib Ba'alawi. Beliau sholat, setiap sholat, mau sholat apa aja, yang penting sholat 5 waktu. Ketika mengucapkan di tahiyat akhir Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, suka langsung dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waalaikumsalam ya Syekh. Makanya orang-orang berbondong-bondong datang dari kota mana-mana, bukan dari kota Tarim saja, bukan dari kota Hadramut saja, dari Mesir datang sengaja, dari Syria datang sengaja. Pengen apa? Mendengar langsung ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan khurafat, bukan cerita-cerita dongeng, bukan sejarah yang mencatat, Ibu. Sampai sekarang diwajibin, diharuskan bagi para pencari ilmu yang ada di kota Tarim, khususnya di Pondok Al-Fakir dekat dengan Masjid Ba'alawi, mungkin kira-kira 30 meter ke masjid tersebut. Setiap hari Jumat ba'da asar wajib bagi santrinya untuk sholat asar di Masjid Ba'alawi tersebut. Meskipun kita tidak mendengar, mungkin hati kita terlalu kotor, maka kita tidak bisa mendengar langsung jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di majlis di Indonesia ini sering kita sebelum baca Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau hati kita bersih, tidak menutup kemungkinan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, itu dijawab langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah poin penting yang untuk pada malam hari ini di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan memperbanyak salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini saja yang kita dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini jamaah kasihan sudah ngantuk, yang 12:30. Jangan lupa besok sholat subuh berjamaah ya. Insyaallah. Maulid hadir pas subuh sholat kosong, dan kebanyakan di akhir zaman ini kebalik, Bu, kebalik Pak. Ustaz Deden kasih tahu ya nanti.
Mungkin udah pada tahu di akhir zaman ini kebanyakannya mendahulukan sholat maghrib. Padahal faedahnya yang lebih besar itu sholat subuh. Sholat subuh dulu di dalam kitab fikih harus diajarin. Sholat subuh dulu katanya. Sudah sholat subuh paling afdolnya sholat berjamaah sholat subuh, sholat isya, kemudian sholat zuhur, sholat asar, baru sholat maghrib terakhir. Tapi sudah menjadi adat mungkin ya di Indonesia, khususnya di Arpus mungkin ya. Sholat maghrib rame, sholat isya kosong. Padahal kalau siapa orang yang sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu pahalanya sama dengan orang yang tahajud bangun malam. Bukan saya so tahu, karena saya di Hadramut itu ngajinya ngaji fikih, kebanyakannya nggak ada ceramah. 4 tahun di sana belum pernah ceramah. Kesini suruhnya ceramah, membahas sirah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi saya nggak takut, kan saya santri ya nggak? Santri itu harus bisa segala-galanya. Jangankan suruh ngaji, suruh macul saja saya bisa, Bu. Siapa yang mau nyuruh macul mau? Benar, saya bisa tuh macul. Pasti Om ini suka bantu-bantu sama guru-guru di sana. Macul ngeliwat, alhamdulillah. Ini hanya ini saja yang dapat Al-Fatih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Maaf kepada para kiai di dalam di masjid sana atau ibu-ibu semuanya apabila ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di hati antum semua, mohon dimaafkan, diluaskan hati antum semua untuk membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.